Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita akan latihan sesuatu yang praktis banget dan pastinya penting. Simulasi komunikasi sehari-hari untuk teman-teman Kaigo di Jepang. Kita bakal fokus ke kosakata kunci pas lagi bantu lansia pakai baju. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal simulasi. Terus kita pelajari 5 kata penting soal pakaian. Lanjut kita lihat contoh kalimatnya. Lalu kita tes ingatan di kuis cepat. Dan terakhir kita bahas poin kuncinya. Jadi belajarnya runut dan jelas ya. Ayo kita gas ke bagian pertama. Baik, kita mulai ya. Bagian 1. Simulasi pagi seorang Kaigo. Di sini, kita coba bayangin sebuah skenario yang nyata banget, biar kosakata yang kita pelajari nanti lebih gampang nempel dan kebayang cara pakainya. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu baru aja mulai shift pagi. Tugas pertama kamu adalah bantu Tanaka-san, salah satu penghuni, buat ganti baju dan siap-siap memulai hari. Nah, tujuan kita di sini adalah buat tahu kata-kata apa aja sih yang kita butuhin biar komunikasi kita lancar, sopan, dan yang paling penting, penuh perhatian. Sekarang kita masuk ke intinya. Di bagian kedua ini, kita akan fokus ke 5 kosakata penting banget soal pakaian yang pasti sering kamu pakai. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, 2 kata pertama ini sepaket. Gampang kok. Buat kemeja lengan panjang, kita sebutnya nagasode. Coba ikutin, nagasode. Nah, buat kemeja lengan pendek, sebutannya hansode. Sekali lagi ya, hansode. Gampang kan ngingetnya? Naga kan artinya panjang. Kalau han, itu setengah. Selanjutnya kita punya baju luaran. Yang pertama itu cardigan. Ini kata serapan ya buat kardigan. Terus yang kedua ada jaketo, yang artinya jaket. Dua-duanya penting nih, apalagi kalau kita mau nawarin baju tambahan pas cuacanya lagi dingin. Nah, kata kelima ini nih, ini agak beda dan penting banget dalam kultur perawatan di Jepang. Namanya kigokochi. Ini tuh bukan benda, tapi sebuah konsep. Kigokochi itu artinya rasa nyaman pas pakaiannya dipakai. Bahannya lembut nggak? Ukurannya pas? Nggak kesempitan? Nah, perasaan nyaman itulah yang disebut kigokochi. Kenapa sih kigokochi itu krusial banget? Karena tugas kita sebagai perawat bukan cuma sekedar making baju, selesai. Bukan, kita juga harus mastiin para penghuni merasa nyaman dan dihargai. Dengan memperhatikan kigokochi, kita nunjukin kepedulian yang mendalam. Ini dasar dari pelayanan yang baik. Oke. Udah tahu kata-katanya? Sekarang gimana cara pakainya dalam kalimat? Yuk, kita langsung aja masuk ke bagian ketiga buat lihat contoh percakapannya. Jadi kita balik lagi nih ke skenario bareng Tanaka-san. Kamu udah siapin kemeja lengan panjang yang bersih, terus gimana cara kamu nawarinnya? Biar sopan, biar nggak terkesan maksa. Coba pikirin sebentar. Nah, ini dia contoh yang pas banget. Tanaka-san kochira no nagasode ni okigai shimashou ka? Coba kita bedah ya. Kita panggil namanya, Tanaka-san. Terus kita tunjuk pakaiannya, kochira no nagasode, kemeja lengan panjang yang ini. Dan kita pakai bentuk ajakan yang super sopan, shimashou ka, yang artinya bagaimana kalau kita? Ini cara yang penuh hormat dan perhatian. Oke, saatnya bagian favorit saya, dan semoga favorit kamu juga, kuis cepat. Ini cara paling asyik buat ngecek 5 kata tadi udah nempel belum di kepala. Saya kasih gambar, kamu tebak bahasa Jepangnya. Siap ya? Soal nomor 1, lihat gambar ini. Kemeja dengan lengan pendek. Apa coba sebutannya? Aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah hansode. Keren banget kalau jawabanmu benar. Lanjut soal kedua. Baju luaran yang ini, apa namanya dalam bahasa Jepang? 3, 2, 1. Betul, jaketo. Mantap. Soal ketiga, nah ini bukan benda, tapi konsep ya. Rasa nyaman pas pakai baju, apa istilahnya? 3, 2, 1. Tepat sekali, kigokochi. Ini kata yang penting banget buat diingat loh. Oke, kuis nomor 4, kebalikannya yang pertama tadi. Pakaian dengan lengan panjang, apa namanya? 3, 2, 1. Yup. Jawabannya nagasode, luar biasa. Soal terakhir nih, jenis pakaian luaran yang ini, masih ingat kan? Apa namanya? 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah kardigan. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan kuisnya. Semoga kelima kata ini jadi makin nempel ya di ingatan.
Kita sampai di bagian terakhir. Yuk, kita simpulkan kenapa sih belajar kata-kata ini tuh lebih dari sekedar hafalan biasa. Ini semua adalah soal membangun jembatan komunikasi yang lebih baik. Jadi, poin utamanya adalah ini. Setiap kata yang kamu pelajari, entah itu nagasode atau kigokochi, itu semua adalah alat. Alat untuk memberikan perawatan yang lebih baik, lebih personal, dan pastinya lebih tulus. Ini bukan cuma soal nyelesain tugas, tapi soal membangun hubungan dan menjaga martabat seseorang. Kekuatan komunikasi yang tulus itu luar biasa. Semangat terus ya latihannya, sampai ketemu di materi berikutnya.